Oke, halo semuanya, balik lagi kita di Anatomi Bola. Anatomi bola. Nah, kali ini kita ngebahas terkait final AFF kemarin ya, walaupun kita telat ya. Telatnya baru seminggu ya lah. Enggak lah, udah, gimana Lek? Oke teman-teman, kita semua tahu ya Vietnam Indonesia kemarin berjalan dengan eksplosif dan sepertinya ada beberapa hal yang memang perlu gua bahas ya. Yang pertama, Vietnam itu bermain dengan cara bermain mereka yang bertahan lalu mereka mengadakan counter attack. Gua jujur agak bingung ya sama cara bermain Vietnam karena gue belum pernah lihat Vietnam itu bermain dengan sehati-hati ini gitu. Iya, iya. Dan Vietnam ini bermain dengan pola yang nggak biasa karena mereka tuh biasa tuh nyerang sporadis, eksplosif gitu. Jadi yang jadi pertanyaan gue adalah kenapa Vietnam bermain demikian gitu? Kenapa Vietnam ini bermain dengan cara bermain bertahan lalu mereka mengadakan counter attack? Dan akhirnya gue dapet jawabannya ketika full time selesai dan mereka juara. Jadi memang Vietnam ini kekeh untuk mempertahankan gelar yang sudah mereka raih sebelumnya dan akhirnya mereka harus triple winner, mereka harus juara lagi tahun ini. Hat-trick ya? Hat-trick juara. Dan gua sebelumnya gua mau applause juga, gua mau kasih selamat untuk Vietnam yang berhasil menjuarai AFF U23 ini. Iya. Ya, gue juga kaget ya, cukup kaget gitu melihat cara main mereka. Betul. Ternyata mereka bermain dengan bertahan dan counter attack. Kemudian mereka menghasilkan gol itu dari bola mati. Betul. Kalau kata lu 5 tuh, kenapa dia bisa berhasil dari bola mati? Tapi walaupun nggak langsung dari bola mati ya, ada take up dulu gitu. Iya. Oke, sebelum kita bahas ke situ, gue pengen bahas dulu tentang pemilihan starting line up ya. Ya. Jadi di posisi kiper Indonesia tuh memainkan Ardiansyah yang menurut gue penampilan dia selama gelaran AFF ini tuh luar biasa banget. Lalu di center back itu kita punya back yang tinggi badannya, ada Ferrari, ada Kakang, ada Kadek Karel, dan Frankie Wisa juga diplot sebagai wingback kiri. Lalu di lini tengah kita punya Robi Darwis, kita punya Dimitri Pamungkas yang dimainkan sebagai playmaker di sini. Lalu ada Rizky Hanan yang bermain di posisi kiri, lalu ada si Dion yang main di kanan. Lalu di depan kita punya Jens Raven dan juga Arjuna, betul. Nah, global seperti ini starting lineup terbaik yang pernah dimainkan oleh Vandenberg, karena yang gue tahu Vandenberg ini suka ubah-ubah starting lineup yang di dalam setiap gamenya gitu. Jadi dalam pertandingan pertama, pertandingan kedua sampai terakhir di final kemarin tuh starting lineup Indonesia tuh nggak pernah ada yang paten gitu ya. Gitu. Jadi ya sudah, setiap pertandingan tuh berubah terus gitu loh. Gue nggak tahu deh apa yang lagi dicari sama Vandenberg ini gitu loh. Menurut gue Gue sih eksperimen ya buat nyari nyari starting line up yang paten gitu. Paten mereka coba-coba kan ini kan tujuannya kan untuk Piala Asia ya. Jadi untuk mungkin menurut gua untuk Piala ini dan antara SEA Games ya, itu masih mencari starting line up yang cocok buat mungkin untuk Piala Asia gitu. Oke. Gua mungkin gitu sih ya. Kenapa sih pelatih Gerard Vandenberg ya masih mencoba nama-nama baru buat starting line up. Kayak gitu sih mungkin. Dan sepertinya juga belum semua pemain diaspora gabung ya di ajang ini juga, karena menurut gue memang AFF ini tuh bukan, ya gue nggak mau ngeremehin AFF ini, cuman dalam artian AFF ini tuh bukan ajang yang memang harusnya tuh diseriusin banget gitu. Cuman kalau menurut gue sih AFF ini dia dijadikan ajang untuk uji coba pemain-pemain baru, terus ajang mematangkan individu pemain gitu, ajang mematangkan konsep strategi yang harus diterapkan sama pelatih. Dan menurut gue sebelum kita ke Piala Asia kualifikasi, kita kan ada SEA Games juga kan. SEA Games ini juga bisa dijadikan ajang untuk uji coba, ajang untuk mematangkan tim sebelum kita sebelum kita bertarung di event yang lebih besar, yaitu kualifikasi Piala Asia. Ya sih, menurut gue juga gitu. Jadi intinya di Piala AFF dan SEA Games nanti Indonesia bisa lebih mainnya, bisa lebih kreatif lagi lah. Lebih baik ya. Lebih kreatif lagi untuk nyari, terutama tadi DMF, AMF-nya, lini tengah lah.
gimana dia bisa ngatur cara bertahan yang baik dan cara nyerang yang baik kayak gitu sih. Nah itu dia, balapku juga agak menyayangkan ya kenapa Arkan Fikri ini nggak dimainkan sejak awal, karena yang gue tahu tugas Arkan Fikri ini adalah sebagai box to box midfielder gitu. Iya. Dan gue agak bertanya-tanya juga di awal ketika gue ngeliat starting lineup yang dimainkan Donitri itu sebagai pemain di tengah yang notabene kita semua tahu ya, Donitri ini kalau nggak jadi wingback kiri, ya, itu sebagai LMF juga gitu. Jadi sayap kiri juga memang. Sebenarnya memang sisi operasi dia tuh di sebelah kiri gitu. Cuman gue agak bertanya-tanya kemarin kenapa Donitri tiba-tiba bermain sebagai center midfielder ya gitu. Dan akhirnya gue nemuin jawaban kenapa dia dimainkan sebagai center midfielder, karena gue ngeliat umpan-umpan progresi, passing-passing pendek Donitri ini jauh lebih baik gitu loh dibandingin gelandang-gelandang Indonesia yang lain. Karena gue ngeliat memang Donitri ini dibanding gelandang-gelandang yang lain ya, dia tuh punya pengalaman yang jauh lebih baik gitu, dan dia juga udah reguler di Persija gitu. Dan makanya kenapa gue agak menyayangkan kenapa dia nggak bermain dengan si Arkan Fikri gitu. Harusnya lebih kolaboratif lah ya. Jadi si Arkan Fikri ini bisa memutus serangan lawan, lalu Donitri ini bisa ngasih umpan-umpan progresif ke depan. Nah itu yang kita maksud tadi tuh, gimana cara ngatur memutus serangan lawan dan ngasih ke depan gitu ya. gitu. Oke, di depan juga ada Jens Reven yang notabene gue catat. Jens Reven ini punya 2 peluang yang menurut gue potensi untuk menjadi gol itu besar loh. Pertama di menit ke-4 atau kelima kalau salah. Jens Reven ini dapat ruang bebas dia tuh untuk menyundul karena hasil bola rebound dari pemain Vietnam yang salah antisipasi. Tuh, pemain Vietnam pengen nyundul bola, nggak tahu kena temennya, mereka tabrakan. Vietnam ini akhirnya bola ke belakang disundul sama Jens Reven, tapi Jens Reven menyia-nyiakan peluang yang sudah di depan mata. Gue agak menyayangkan. Lalu yang kedua, Jens Reven juga gue lihat dia di depan gawang sendirian, dia hampir rebutan bola sama Robby Darwish. Padahal di kiri ada Arjuna yang minta bola, harusnya bisa dikasih ke Arjuna, dia malah bawa sendiri dan shoot, dan akhirnya ditepis sama kiper Vietnam. Gitu loh. Gue agak menyayangkan itu, Bang. Iya, kayaknya mungkin kenapa Jens Reven ini performanya turun dari, walaupun kita lihat dia sangat perform ya lawan Brunei itu kayak gila, itu pertandingan paling gila. Tapi setelah itu jadi nggak perform dan underperform kemarin pas lawan Vietnam. Nah, mungkin egonya ya, mungkin masih ada ego atau apa gitu. Mungkin karena masih muda. Iya. Jadi ya harusnya bisa lebih main aja, bisa egonya dihilangin dan jauh lebih kurangin lah. Nah, yang gue catat di sini adalah banyak banget yang perlu diperbaiki sama Gerald Vandenberg ya. Pertama yang gue catat adalah decision making. Dalam artian decision making ini adalah mengambil keputusan nih, Bang. Seperti yang tadi gue bilang, padahal di kiri tuh sudah ada si Arjuna yang buka ruang, tapi Jens Reven memilih untuk membawa bola dan shooting gitu loh. Dan menurut gue itu sangat disayangkan karena posisinya tuh Indonesia sedang tertinggal Bang situ, Bang. Iya, gitu loh. Dan Vietnam mencetak gol melalui pemain yang namanya Nguyen Chok Wong. Ya sebenarnya memang namanya kok Nguyen semua sih. Nguyen FC. Nguyen FC cuman Nguyen Chok Wong nyetak gol di menit ke-37 itu juga hasil dari antisipasi yang salah dari pemain Indonesia ya. Iya. Itu berawal dari corner, di umpan ke tiang jauh sama pemain Vietnam, disundul, dan akhirnya pemain Indonesia cuma ball watching teman-teman. Akhirnya dihantam lah sama si Nguyen Chok Wong ini dan berbuah gol. Nah, maksud gua kenapa gua mengkritisi tentang decision making, karena ya lagi-lagi Indonesia tuh nggak tahu harus berbuat apa ketika sudah di gawang lawan gitu. Masih bingung kalau gue lihat ya. Masih bingung ya. Harus antara oper atau shooting gitu loh. Karena mungkin dalam pikirannya takut disalahin aman gitu. Lalu yang kedua nih Bang, ini problem yang menurut gua udah diwariskan turun-temurun, finishing. Iya. Finishing Indonesia masih bermasalah dengan itu ya. Gue nggak tahu deh, mungkin Indonesia harus mendatangin Haaland kali ya. Indonesia harus mendatangin Haaland, Mbappe, gue rasa supaya finishing kita tuh minimal membaik gitu. Gue nggak ngerti deh, apakah tim-tim pelatih di Indonesia tuh nggak aware gitu loh tentang ini. Padahal kan ini sangat penting ya buat penting banget. Ini penting banget. Karena tanpa finishing yang baik, percayalah kita nggak akan pernah bisa meraih kemenangan. Iya. Banyak banget peluang-peluang Indonesia yang dibuang sia-sia.
Gitu loh. Yang tadi gue bilang Indonesia praktis 2 kali, ya kan? Harusnya bisa jadi gol, harusnya Indonesia bisa unggul, nggak taunya bolanya nggak tahu mana. Lalu yang ketiga gue bilang koneksi nih Pak, koneksi antar pemain yang memang antara pemain yang sudah berpengalaman sama pemain yang baru banget gabung sama timnas U23. Jadi maksud gue ngeliat ya Bang, kayak permainan kita dari pemain satu pemain yang lain tuh belum belum connect gitu. Iya, masih ada misinformasi, masih ada misinformasi dan kayak masih ngeraba-raba gitu sih. Iya, belum ada komunikasi yang baik lah antar pemain yang berpengalaman dan masih baru. Yang masih baru. Ya. Karena notabene seperti banyak yang baru sih Bang, pemain Bang ketimbang yang memang udah lebih sering bermain bareng gitu. Iya sih kalau gue lihat ya, kalau pemain lama kayak apa tadi kan Kadek buat backnya, terus tengahnya harusnya akan Fikri ya pemain lama ya. Fikri, Ferrari juga kan udah main di segala evolusi juga kan, lalu si Jens Revan masih di usia muda sih, memang dia baru di U20 sama di U23 ya. Dan terakhir teman-teman yang gue soroti adalah Indonesia ini nggak bisa memecahkan masalah ketika lu tahu Bang, Vietnam ini bermain dengan defense total. Iya. Mereka itu harus bermain counter attack. Nah, maksud gua Indonesia belum punya problem solving karena memang lini tengah mereka itu kurang kreatif dan mandek. Itu dia, di tengah kita butuh orang yang kreatif. Untuk pemain kreatif. Jadi menurut Bal, kira-kira apa lagi yang perlu diperbaiki sama Indonesia? Apa ya, yang tadi aja sih mungkin lini tengah kreatif dan finishing yang Finishing memang gacor ya. Gacor finishing gitu. Nah teman-teman, kita semua sedih ya. Indonesia itu kalah di final, kita semua pastinya ngerasain hal yang kurang enak lagi karena kita bermain di rumah sendiri nggak sih Bang? Kita main di GBK, tapi kita harus menelan paling kita kalah 1-0 dari Vietnam. Ya walaupun piala itu Ya piala itulah. tapi kita ngerasa deg-degan juga nih ya, pas final kemarin tuh. Tapi teman-teman, ya walaupun kita kalah, kita harus mendoain ya supaya di SEA Games kita bisa bangkit. Dan yang paling penting di kualifikasi Piala Asia Bal, kita juga bisa ngeraih hasil positif karena terakhir kita kan semifinalis. Ya harus konsisten lah intinya. Mainnya dari match awal sampai partai terakhir lah. Karena di kualifikasi Piala Asia, Brunei itu di grup lain teman-teman. Iya. Kita nggak segabung sama. Jadi kita harus ngebantai dia. Kita nggak dapet ilmu gol, cuman dalam artian ya sudah, gue nggak peduli tentang itu karena menurut gue permainan Indonesia lawan Brunei kemarin tuh bukan jadi sesuatu yang wah sih, karena ya Brunei juga jauh permainan sama Indonesia. Tapi yang pasti gue berharap dan kita berdoa sama-sama supaya Indonesia itu bisa lolos ke Piala Asia Bal ya. Gue berharap. Ya gitu sih teman-teman. Oke teman-teman, paling itu dulu lah yang bisa kita bahas ya sedikit ya. Intinya kita doakan Indonesia tadi bisa mainnya lebih bagus dan konsisten. Oke gitu teman-teman. Dan teman-teman jangan lupa untuk follow kita di mana Bal? Instagram, TikTok, YouTube, Twitter. Betul. Namanya apa Bal? Namanya Anatomi Bola. Anatomi nggak pakai spasi bola. Anatomi Bola. Oke teman-teman, dukung terus channel kita ya walaupun sederhana dan kecil-kecil ini. Tapi kita bakal nemenin kalian untuk bahas bola. Oke teman-teman. Oke. Thank you. Kita makan dulu, Ipan. Makan dulu.